Cara menghitung zakat harta profesi. Al-amalu al-ikhtirafiyu. Al-amalu bermula pekerjaan. Al-ikhtirafiyu yang bersifat profesi. Kal muwaddifi yaitu seperti karyawan atau pegawai. Wat tabibi dan yaitu seperti tabib atau dokter atau perawat dan yang jenisnya. Wal muhami dan yaitu seperti pengacara atau hakim atau jaksa. Wal muhandisi dan yaitu seperti arsitektur atau para insinyur, ya. Wama asbaha dzalika, wama dan yang asbaha menyerupai oleh dia madzalika pada itu. Ba'duhu yaitu sebagiannya al-amalu al-ikhtirafi min babil ijarati yaitu dari bab ijarah. Ya, dalam fikih ada bab ijarah pengupahan. Wa ba'duhu dan yaitu sebagiannya al-amalu al-ikhtirafi min babil ja'alati yaitu dari bab ja'alah. Wal ijaratu bermula ijarah, bai'un yaitu jual beli, minal buyu'i dari beberapa buyu' jual beli. Wal bai'u minat tijarati, wal bai'u bermula jual beli minat tijarati yaitu dari perniagaan atau perdagangan. Qala al-imamu Malikun rahimahullahu ta'ala fil muwatta'i, qala telah berkata al-imamu oleh imam Malikun, wujudnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala fil muwatta'i dalam kitab al-muwatta'. Wa innamal ijaratu bai'un minal buyu'i. Wa innamal ijaratu sesungguhnya hanyalah bermula ijarah pengupahan, bai'un yaitu jual beli, minal buyu'i dari beberapa jenis jual beli. Innama sesungguhnya hanyalah yashtari membeli, minhu darinya seseorang amalahu pada perbuatannya atau pekerjaannya. Intaha. Sampai di sini sudah jelas bahwa al-amalu al-ikhtirafiyu, pekerjaan yang bersifat profesi seperti para karyawan, para pegawai, baik pegawai swasta maupun pegawai negeri, kemudian dokter, perawat, kemudian pengacara, kemudian arsitek, kemudian termasuk guru-guru, termasuk tentara, polisi, wa ma asbaha dzalika, yaitu ba'dhuhum min babil ijarah. Dari sebagian itu ada termasuk di dalam bab ijarah, wa ba'dhuhum min babil ja'alah, dan sebagian termasuk di dalam bab ja'alah. Wal ijaratu bai'un minal buyu'. Sedangkan ijarah itu satu jual beli dari beberapa jual beli, jenis jual beli. Wal bai'u minat ijarah. Ini urut-urutannya. Sehingga Imam Malik mengatakan wa innamal ijaratu bai'un minal buyu'i wa innama yashtari minhu amalahu. Ya, intaha. Yang dibeli adalah apa? Ya perbuatannya itu, tenaganya, pikirannya, profesinya lah yang dibeli. Oleh sebab itu, para ulama sudah menetapkan adanya zakat profesi. Nah, kalau dalam kitab-kitab kita, kitab-kitab kecil itu kan zakat itu hanya ada 5. Tajibuz zakatu fi khamsati asya wa hiya al-mawashi. Yang pertama mawashi, ya binatang ternak, wal athman, yaitu mas perak saja. Yang kedua wazuru'u dan zuru', ya pertanian termasuk biji-bijian. Kemudian wathimar, buah-buahan, wa urudut tijarah dan modal harta perdagangan. Itu aja seolah-olah hanya ada 5. Padahal dalam kitab-kitab besar, ya proyek pekerjaan yang sifatnya profesi itu juga wajib zakat. Lanjut. Idza kana apabila ada al-malu oleh harta minal amali al-ikhtirafi dari pekerjaan yang bersifat profesi, balagot yaitu telah sampai qimatuhu oleh nilainya dia harta mi'atai dirhamin pada 200 dirham fi akhiril hauli di dalam akhirnya tahun, fa fiha matka yaitu tetap di dalamnya mi'atai dirham khamsatu darahima bermula 5 beberapa dirham, au rubu'ul usyri atau seperempatnya sepersepuluh atau 2,5%. Jadi ini adalah standarnya untuk pekerjaan harta dari profesi, ya. Yaitu standarnya telah mencapai 200 dirham. Kemudian yang kedua harus akhirnya haul, harus 1 tahun. Kemudian yang ketiga yang harus dikeluarkan adalah 2,5%, khamsatu darahim atau rubu'ul usyr, itu 2,5%. Wahada qiyasun 'alal mali al-mustafadi. Wahada bermula ini qiyasun yaitu qiyas atau analogi 'alal mali atas harta al-mustafadi yang diambil faedah. Wa huwa bermula dia al-malu al-mustafad, al-malu yaitu harta alladzi yang istafada mengambil faedah oleh seseorang hu pada alladzi
bil milki dengan pemilikan at-tami yang sempurna, min ghairi tijarati dari tanpa sebab perniagaan atau perdagangan, kal irthi yaitu seperti harta warisan, wal hadiyati dan yaitu seperti harta hadiah, wal hibati dan yaitu seperti harta hibah pemberian, bi ghairi iwadin dengan tanpa ada penukaran. Jadi harta yang dimiliki secara cuma-cuma saja yang tidak kemungkinannya tidak setiap bulan itu juga wajib zakat, apalagi harta yang diperoleh dari pekerjaan profesi yang kemungkinannya bisa didapat setiap bulan atau didapatkan setiap tahun dikumpulkan. Adapun beberapa dalil hadis tentang wajibnya zakat al-mal al-mustafad, beberapa diantaranya adalah yang pertama an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, man istafada, man bermula siapa saja istafada yang mengambil faedah oleh dia man, malan pada suatu harta, fala zakata maka tidak ada zakat yaitu mewujud fihi di dalam dia mal, hatta yahula sehingga berpindah atau bergeser alaihi atasnya dia mal al-haulu oleh 1 tahun. Jadi harus sudah masuk 1 tahun inda rabbihi menurut Tuhannya atau di sisi Tuhannya. Akhraja telah mengeluarkan pada hadis At-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 632. Wa qala Tirmidzi dan telah berkata oleh Imam At-Tirmidzi, wa qad ruwiya an ghairi wahidin. Wa qad ruwiya dan sungguh telah diriwayatkan an ghairi wahidin dari yang selain 1 orang. Selain 1 orang berarti banyak orang ya maksudnya. Min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alla zakata fil mali al-mustafadi hatta yahula 'alail haulu, yaitu pada sekiranya tidak ada zakat di dalam harta al-mustafad sehingga berpindah atau masuk ya alaihi atasnya dia al-mal al-haulu oleh 1 tahun. Wabi dan yaitu tetap dengannya pendapat ini yaqulu telah berkata Malik bin Anasin oleh Imam Malik bin Anas, wa Syafi'i dan oleh Imam Syafi'i. Jadi jelas sekali bahwa Imam Syafi'i juga mendukung adanya zakat mal mustafad, tetapi menunggu 1 tahun ya, ada haul 1 tahun. Wa Ahmadu Ishaq dan oleh Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Wa qala ba'du ahli ilmi dan telah berkata oleh sebagian ahlu ilmu, idza kana indahu malun, idza kana apabila ada indahu miliknya dia malun oleh suatu harta, tajibu yang wajib fi di dalamnya mal az-zakatu oleh zakat, fafi maka yaitu tetap di dalamnya az-zakatu bermula zakat. Wa ilam yakun dan jika tidak ada indahu miliknya dia man siwal mali al-mustafadi yang selain harta al-mustafad, malun ya, malun bermula harta, tajibu yang wajib fihi di dalamnya dia mal az-zakatu oleh zakat, lam yajib alaihi fil mali al-mustafadi zakatun hatta yahula 'anil haulu, maka tidak wajib atasnya di dalam harta al-mustafad zakatun oleh zakat sehingga masuk atau berpindah atasnya itu 1 tahun. Jadi sudah masuk 1 tahun. Fa in istafada malan qabla ay yahula 'anil haulu, lalu jika mengambil faedah oleh seseorang malan pada suatu harta qabla ay yahula sebelum berpindah alaihi atasnya al haulu oleh 1 tahun, fa innahu maka sesungguhnya diaman yuzakki yaitu berzakat oleh diaman al-mala atau menzakati oleh dia man al-mala pada mal al-mustafad yang diambil faedah, ma'amali beserta hartanya dia alladzi yang wajib fihi di dalamnya dia alladzi az-zakatu oleh zakat. Wabi dan dengannya pendapat inilah yaqulu berkata Sufyanu ats-Tsauri oleh Imam Sufyan ats-Tsauri, wa ahlul Kufati dan oleh penduduk Kufah. Ini dalam Sunan At-Tirmidzi juz 3 pada halaman yang ke-17. Jadi sekali lagi kita yang mengikuti mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri itu mengatakan bahwa ada wajib zakat mal mustafad. Al-mal mustafad itu wajib zakat. Apalagi zakat harta profesi. Lawang al-mal mustafad saja yang didapat secara cuma-cuma, yang tidak setiap bulan didapat itu wajib zakat, apalagi yang harta profesi yang kemungkinannya setiap bulan didapat. Kemudian dalil yang kedua, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qol, fil mali al-mustafadi idza balagha 100 dirhamin fa fiha 5 darahima. Fil mali yaitu tetap di dalam harta al-mustafadi yang diambil faedah, idza balagha apabila telah sampai oleh dia mal mustafad 100 dirhamin pada 200 dirham. Ingat pakai dirham ya, dirham ini perak. Fafiyah maka yaitu tetap di dalamnya dia 100 dirhamin 5 darahima bermula 5 beberapa dirham.
5 dirham di sini berarti 2,5% ya, karena dari 200. Akhraja telah mengeluarkan hu pada hadis Abdur Razzaqi oleh Imam Abdur Razzaq fi Musannafi, dalam kitab Musannaf beliau, nomor hadis 7035. Kemudian dalil yang ketiga, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qol, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qol, man istafada malan, man bermula siapa saja, istafada yang mengambil faedah oleh dia malan pada suatu harta, falaisa alaih zakatun, maka tidak ada, yaitu tetap atasnya zakatun oleh zakat, hatta yahula alil haulu, sehingga berpindah atasnya 1 tahun. Fa idza balagha mi'ata dirhamin, lalu apabila telah sampai oleh harta mi'ata dirhamin pada 200 dirham, fa fi khamsatu darahima, maka yaitu tetap di dalamnya bermula 5 dirham. Jadi jelas dari Ibnu Abbas, juga jelas dari Ali bin Abi Thalib, juga jelas. Fa in naqasa minal mi'ataini, lalu jika berkurang daripada 200, falaysa fi syai'un, maka tidak ada fihi, dia tetap di dalamnya, syai'un oleh sesuatu pun, jadi enggak wajib kalau kurang 200. Wa in zada 'alal mi'ataini, dan jika menambah atas 200, fa bi hisabin, maka yaitu sesuai dengan perhitungannya. Kalau lebih dari 200 ya misalnya 300 dirham misalnya, ya dikalikan 2,5% lah. Kalau kurang 200 dari 200 dirham, ya enggak wajib zakat, begitu maksudnya. Akhraja telah mengeluarkan pada hadis Abdur Razzaqi oleh Imam Abdur Razzaq fi Musannafi, dalam kitab Musannaf beliau, nomor hadis 7076. Wa an Ali radhiyallahu anhu aidan, dan dalil hadis yang keempat yaitu riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga. Qala, telah berkata Zuhairun oleh Zuhair, salah satu rawi, ahsabuhu, mengira oleh saya, hu pada hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis marfu yang dirofakkan kepada Nabi. Annahu, pada sungguhnya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda oleh beliau Nabi, hatu rubu'al usyuri, hatu datanglah oleh kalian rubu'al usyuri pada 1/4 per 10, yaitu 2,5%, min kulli arba'ina dirhaman, dari setiap 40 dirham, dirhamun bermula 1 dirham. Walaysa alaikum, dan tidak ada alaikum atas kalian, syai'un oleh sesuatu pun, hatta tatimma, sehingga sempurna, mi'atai dirhamin pada 200 dirham. Fa idza kanat, lalu apabila ada mi'atai dirhamin, yaitu 200 dirham, fa fiha, maka yaitu tetap di dalamnya dia 200 dirham, khamsatu darahima, bermula 5 beberapa dirham, yaitu 2,5%. Fama zada, maka bermula apa saja, ya zada yang menambah oleh dia fa'ala hisabi dzalika, maka yaitu atas perhitungannya hal itu. Akhrajahu Abu Dawud, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud, nomor hadis 1572. Jadi jelas sekali ya bahwa al-mal al-mustafad itu wajib zakat, dan dalil-dalilnya juga banyak. Kemudian bagaimana kalau seandainya si orang karyawan atau pegawai atau siapapun yang memiliki profesi yang mendapat gaji per bulan ingin mengeluarkan zakatnya bulan itu, boleh nggak? Boleh ya, boleh. Tapi dengan syarat pendapatannya atau gajinya sudah melebihi 1 nisab atau 1 nisab lebih gitu ya. Ada dasarnya, ada. An Ibnu Jurayjin qala, diriwayatkan dari Ibnu Jurayj qala, telah berkata oleh Ibnu Jurayj qala, telah berkata Ata'un oleh Imam Ata', seorang tabi'in. Wa su'ila, dan ditanya terhadap beliau Imam Ata', wa ana asma'u, wa ana bermula saya asma'u, yaitu mendengar oleh saya, kata Ibnu Jurayj, an rajulin, tentang seorang laki-laki, ujiza, yang diberi tip, uang tip itu uang persenan terhadap dia rajul, bija izatin, dengan suatu tip atau persenan. Ini hanya uang persenan aja dibahas ya, uang tip dibahas. Ayo zakiha, apakah menzakati oleh dia rojul ha pada jaizahnya, uang tipnya, hina itu tatkala itu, am hatta yahulal haulu, ataukah sehingga berpindah masuk pada 1 tahun berikutnya. Qala, telah berkata oleh Imam Ata', ahabbu ilayya, lebih mencintai ilayya menurutku, wa adamu, dan lebih agung, li barokatiha, untuk barokahnya jaizah, ayu zaki, yaitu sekiranya menzakati oleh rojulha pada jaizahnya, uang tipnya, uang persenannya tadi, hina idin tatkala itu. Wa in akhara, dan lalu jika mengakhirkan oleh dia rojulha pada jaizahnya atau zakatnya, ilal hauli, sampai kepada 1 tahun, fala haraja, maka tidak mengapa. Akhraja telah mengeluarkan pada hadis Abdur Razzaqi oleh Imam Abdur Razzaq fi Musannafi, di dalam kitab Musannaf beliau, nomor hadis 7039. Jadi ini jelas sekali bahwa kalau seandainya orang itu dikasih tip, ya dikasih persenan,
dan sudah mencapai 1 nisab, apakah boleh mengeluarkan zakat saat itu? Bahkan menurut Imam Atha, ahabbu ilayya, itu lebih saya cintai, wa a'dhamu li barakatiha, dan lebih agung barokahnya. Ayu zakkiha hina idin, yaitu sekiranya menzakati oleh seorang tatkala itu juga gitu ya. Itu lebih barokahnya lebih besar. Tapi kalau seandainya mengakhirkan ilal haul sampai ke akhir tahun nggak apa-apa, fala haraj. Kemudian cara menghitungnya bagaimana sekarang? Ingat bahwa nisabnya harta profesi ya atau al-mal al-mustafad adalah menggunakan standar nilai perak. Sekali lagi perak, karena apa? Hadis-hadisnya menggunakan dirham. Dirham itu uang perak ya, dari perak. Kemudian cara perhitungannya, cara menghitung zakat dari harta profesi atau dari al-mal al-mustafad. Karena memang standar nisabnya adalah menggunakan dirham, dirham itu adalah perak. Ya, sekali lagi, perak, bukan menggunakan emas, tapi menggunakan perak. Kita asumsikan bahwa 1 dirham kurang lebih 3,11 gram perak. Kemudian 200 dirham dikalikan 3,11, maka kurang lebih 622 gram perak. 622 gram perak. Jika 1 gram perak seharga kurang lebih Rp10.000, kita asumsikan Rp10.000, karena perak ini murah ya. Sekarang ini aja harga perak cuma Rp8.900, tapi kita bulatkan menjadi Rp10.000 agar penghitungannya mudah. Maka 622 gram perak dikalikan Rp10.000 kurang lebih Rp6.220.000. Sekali lagi, Rp6.220.000. Sehingga kalau ada karyawan atau pegawai atau profesi apapun yang bulan itu mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp6.220.000, maka dia boleh, sekali lagi boleh, mengeluarkan zakatnya saat itu juga. Ya, kalau menurut Imam Atha adalah habu ilayya wa a'dhamu li barakatiha ayu zakkiha hina idzin. Jadi lebih barokahnya ini lebih besar kalau memang dikeluarkan saat itu. Kemudian 6.220.000 dikalikan 2,5%, karena wajib zakatnya adalah rubul usyr. Rubul usyr itu ya 2,5%. Oleh sebab itu 6.220.000 dikalikan 2,5% kurang lebih Rp155.000. Jadi kalau uangnya hanya pas-pasan yaitu Rp6.220.000 dikalikan 2,5%, ya Rp155.000. Lalu bagaimana bagi yang pendapatannya atau penghasilannya atau upahnya itu di atas 6 juta? Ya misalnya 10 juta, ya 10 juta dikalikan 2,5%. Ya, kalau seandainya 30 juta, ya 30 juta dikalikan 2,5%. Kalau seandainya pendapatannya bulan itu misalnya belum mencapai 6.220.000, ya belum wajib zakat begitu ya. Jadi sekali lagi bahwa kalau dia mengeluarkan saat itu juga, maka boleh dan kewajibannya sudah gugur. Tetapi kalau dia mengakhirkan sampai hitungan 1 tahun juga boleh. Ya, boleh. Boleh, bahkan kalau diakhirkan 1 tahun itu hukumnya sudah menjadi wajib. Wajib dia mengeluarkan zakat di akhir tahun itu. Kalau tidak dikeluarkan maka dosa. Lah bagaimana cara penghitungannya? Kalau perhitungan setiap bulan, ya pendapatan bersih itu setelah dipotong oleh pajak, oleh perusahaan maksudnya ya, yang kita terima, belum dipakai belanja kebutuhan rumah tangga loh ya. Pokoknya potongan-potongan dari perusahaan itu atau dari pemerintah itu kan kita menerimanya bersih. Lah dari itulah yang kita kalikan 2,5% ya, keluarkan zakatnya. Kemudian kalau seandainya 1 tahun ya tabungannya dari profesi itu dikalikan 2,5%, maka dapatnya berapa itulah yang dikeluarkan zakatnya, diberikan kepada fakir dan miskin. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.